Halo teman-teman, pernah nggak sih ada momen dimana kita duduk santai, ngopi sambil scroll sosmed, lalu tiba-tiba muncul kabar mengejutkan. Teman Tionghoa yang kelihatannya hidupnya kalem-kalem aja, nggak pernah pamer, nggak aktif flexing di Instagram, tahu-tahu baru beli ruko 2 pintu. Padahal rasanya kesehariannya biasa banget. Bahkan kita sendiri yang kerja siang malam, lembur tiap minggu, kadang sampai sakit pinggang dan hidup bergantung pada promo ojol. Justru masih sibuk nyicil utang peleter yang enggak lunas-lunas. Lalu pertanyaannya muncul, kok bisa ya? Mereka ini punya cheat code hidup apa gimana sih? Atau jangan-jangan memang ada ilmu rahasia yang enggak pernah diajarin di sekolah? Tenang, tenang. Ini bukan tentang menyinggung etnis atau membawa-bawa sentimen. Nggak ada hubungannya sama Sarah. Karena sejujurnya, kalau ada orang yang malas, konsumtif, dan bergantung pada nasib dari suku apapun dia, ya tetap akan susah. Tapi yang menarik di sini adalah ada pola, ada kebiasaan, ada cara berpikir yang ternyata jadi pondasi kuat buat mereka membangun fondasi finansial sejak muda. Nah, yang menarik, pola ini sebenarnya bisa ditiru siapa saja. Enggak harus dari komunitas tertentu. Yang penting otaknya mau diajak berpikir dan badannya mau diajak disiplin. Jadi, di episode kali ini kita akan ngobrol soal 9 kebiasaan penting yang sering dianggap kode curang finansial ala keluarga Tionghoa. Tapi sebelum masuk ke daftar kebiasaan praktisnya, kita perlu pahami dulu sistem operasinya. Karena kebiasaan itu bukan cuma hasil ikut-ikutan atau tips instan, tapi keluar dari cara pandang yang sudah terbentuk sejak kecil. Bayangin gini, kalau pikiran ini diibaratkan HP, maka pola pikir mereka itu seperti sistem operasi, kebiasaan ada aplikasinya. Dan kalau kita cuma install aplikasinya, tapi sistem operasinya nggak kompatibel, pasti mulai stres. Makanya kita bahas dulu nih, 3 fondasi cara berpikir. Filosofi pertama, hidup adalah perjuangan, bukan pesta. Bagi banyak keluarga Tionghoa, masa muda bukan waktu untuk rebahan sambil cari jati diri. Masa muda adalah waktu paling produktif buat kerja keras. Healing? Boleh. Tapi nanti, setelah perjuangan selesai, prinsip mereka jelas. Keringat dulu, nikmat kemudian. Bandingkan dengan generasi sekarang yang kadang baru kerja seminggu aja udah butuh liburan. Ada istilah YOLO yang ujung-ujungnya justru bikin dompet bolong. Padahal mereka percaya kalau bisa susah dulu sekarang, maka bisa tertawa paling akhir di masa depan. Dan itu bukan sekadar slogan, tapi dijalankan betul-betul dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi 2, uang itu alat, bukan tujuan. Ini filosofi penting lainnya. Mereka nggak menganggap uang sebagai simbol status. Uang itu seperti palu, seperti sekop. Alat buat bangun kehidupan. Jadi kalau dapat uang, ya dipakai buat bangun sesuatu. Usaha, properti, atau aset lainnya. Bukan langsung dibakar buat belanja barang yang cuma buat gengsi. Makanya jangan heran kalau ada yang punya saldo ratusan juta, tapi bajunya tetap polos. Karena uangnya memang dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, bukan buat mencitrakan kesuksesan. Filosofi 3, reputasi lebih penting daripada gengsi. Nah, ini yang paling keren. Banyak dari mereka percaya bahwa nama baik dan kepercayaan lebih mahal nilainya dibandingkan tampilan. Integritas, kerja keras, dan konsistensi dijaga betul. Karena mereka tahu, di dunia bisnis, reputasi itu bisa jadi pintu ke banyak peluang. Mereka nggak butuh pengakuan dari orang asing di sosmed. Yang penting dikenal baik sama supplier, dihormati oleh relasi kerja, dan dipercaya oleh komunitasnya. Nah, setelah 3 filosofi dasar ini tertanam, baru masuk ke aplikasinya. Inilah 9 kode curang finansial yang sebenarnya bisa dipelajari dan diterapkan siapa aja. Yang pertama, pendidikan finansial sejak kecil. Banyak dari kita baru belajar tentang keuangan setelah kejadian, misalnya gagal bayar cicilan pertama atau kena bunga pinjol. Sementara di keluarga Tionghoa, pendidikan soal uang udah dimulai sejak anak bisa ngitung. Bukan cuma soal menabung di celengan ayam, tapi benar-benar diajarin konsep untung rugi, kebutuhan versus keinginan, bahkan soal modal dan laba. Contohnya, ada anak yang dikasih uang jajan 20.000, tapi bisa nambah jadi 50.000 kalau bantu di toko keluarga. Itu bukan eksploitasi, tapi pembelajaran langsung yang membentuk insting bisnis. Hasilnya, anak-anak ini tumbuh jadi pribadi yang lebih menghargai uang dan tahu bahwa setiap rupiah itu
hasil usaha, bukan hak yang otomatis diberikan. Kalau merasa terlambat, tenang, nggak ada kata terlambat buat mulai. Mulai aja dari kebiasaan sederhana seperti mencatat semua pengeluaran dan bedakan mana yang butuh dan mana yang pengen. Yang kedua, jurus nabung mode kiamat. Kebanyakan orang senang kalau bisa nabung 10-20% dari gaji. Tapi keluarga Tionghoa banyak yang bisa simpan sampai 70-80%. Ini karena prinsipnya beda. Mereka nggak melihat menabung sebagai pengorbanan, tapi perlindungan. Bukan soal menunda senang, tapi soal menjaga stabilitas saat badai datang. Mereka tahu hidup itu nggak selalu mulus. Krismon, pandemi, PHK bisa datang sewaktu-waktu. Dan tabungan yang tebal adalah tamengnya. Nggak harus langsung ikut nabung 70% kok. Mulai aja dari 10-15 OR sen tiap gajian. Tapi yang penting langsung dipindah ke rekening yang nggak bisa diutak-atik. Anggap itu seperti pajak masa depan. Yang ketiga, kebal gengsi. Ini vaksin mental penting. Banyak dari mereka yang tampilannya biasa banget. Pakai kaos polos, celana pendek, dan sendal jepit. Tapi jangan salah, dalam diam mereka bisa jadi punya aset miliaran. Kenapa? Karena bagi mereka nilai diri nggak ditentukan dari logo di baju, tapi dari hasil kerja dan kontribusinya. Mereka nggak butuh pujian dari netizen buat merasa sukses. Mereka lebih nyaman kalau uangnya diputar untuk aset, bukan dibakar buat konten. Coba deh detox gengsi selama sebulan. Jangan beli apapun hanya karena mereknya terkenal. Latih diri untuk beli karena fungsi, bukan karena logo. Yang keempat, prinsip masak sendiri hidupmu. Kedengarannya sepele ya, tapi ini bukan soal literal doang. Meskipun ya, masak beneran juga termasuk. Maksudnya lebih luas, ini soal kemandirian. Banyak keluarga Tionghoa punya kebiasaan masak sendiri di rumah. Bukan karena nggak sanggup beli makanan di luar, tapi karena bagi mereka masak itu bentuk kontrol. Kontrol atas kesehatan, kontrol atas pengeluaran, dan kontrol atas hidup. Masak sendiri bukan sekadar lebih hemat, tapi itu simbol dari prinsip apa yang bisa dikerjakan sendiri, kerjakan. Mereka terbiasa nggak manja, bahkan urusan makan pun nggak menggantungkan pada orang lain. Bandingkan sama kebiasaan kita, nyari kopi jarak 300 meter aja pakai ojol. Bayar ongkir 15.000 buat beli makanan 20.000 yang padahal bisa dimasak sendiri. Itu bukan hemat waktu. Itu bakar uang pakai dalih praktis. Coba mulai dari langkah kecil. Misalnya setiap hari Minggu masak sendiri 1 kali. Nggak perlu ribet, telur dadar juga cukup. Tapi lewat kegiatan sederhana itu, kita sedang melatih ulang otot mandiri yang selama ini tidur panjang. Yang kelima, etos kerja keras cerdas. Banyak orang lihat teman Tionghoa kerja keras, buka toko pagi-pagi, tutup malam, bahkan buka lagi saat orang lain masih tidur. Tapi anehnya mereka nggak kelihatan stres atau kelelahan yang putus asa. Karena di mata mereka, kerja itu bukan beban, itu bagian dari membangun masa depan. Mereka pegang filosofi, selagi badan masih kuat, jangan buang waktu. Mereka sadar masa muda bukan waktunya leha-leha. Tapi mereka juga bukan tipe yang cuman kerja keras tanpa arah. Mereka kerja keras dan kerja cerdas. Selalu mikir, gimana cara kerjain ini lebih efisien. Mereka nggak puas cuma selesai, tapi ingin hasil terbaik. Itu kenapa di tempat kerja mereka cepat naik posisi. Disukai atasan, karena mereka nggak sekadar kerja, tapi memberi nilai tambah. Gimana mulai niru? Coba pakai metode 1 jam emas. Di jam pertama kerja, pilih tugas paling sulit dan penting. Fokus total. Matikan semua notifikasi, nggak buka sosmed, hanya 1 jam, tapi itu bisa jadi titik balik produktivitas kita. Yang keenam, nggak ada kerjaan yang hina. Ini penting banget dan sering jadi tamparan keras buat budaya gengsi kerja yang merajalela. Banyak orang Tionghoa nggak pilih-pilih pekerjaan. Yang penting halal dan menghasilkan, ya dijalani. Mau itu buka warung kecil, dagang makanan, atau jadi kurir sekalipun. Kalau bisa jadi sumber penghasilan yang baik, ya dihargai. Mereka paham semua usaha besar dimulai dari kecil, jadi mereka nggak malu mulai dari bawah. Karena mereka sadar yang dihitung itu hasil, bukan kesan. Sementara di budaya kita, lulusan sarjana gengsi kalau harus jualan, maunya kerja kantoran meski gaji pas-pasan, asal ada title keren di LinkedIn. Kita sibuk bangun citra, mereka sibuk bangun omset. Coba latihan kecil. Tantangan, hasilkan 100.000 dari sumber di luar gaji utama minggu ini.
Entah dari jualan barang bekas, buka jasa titip, bantuin teman nganter barang. Tujuannya bukan duitnya, tapi buat menghancurkan tembok gengsi yang seringkali jadi penghambat langkah kita. Yang ketujuh, punya banyak keran penghasilan. Nah, ini bagian yang sering bikin aha moment. Kebanyakan dari kita hidup hanya dari satu sumber penghasilan, gaji. Dan itu bikin posisi kita rapuh. Begitu terjadi krisis atau perusahaan goyah, langsung panik. Sementara banyak keluarga Tionghoa dari dulu sudah membiasakan diri punya beberapa keran keuangan. Bekerja di satu tempat iya, tapi di luar itu mereka buka toko kecil, ikut jualan online, invest, atau punya warung sampingan. Bukan karena serakah, tapi karena paham dunia ini cepat berubah dan penghasilan pun harus punya cadangan. Gimana cara mulainya? Latih dulu mindsetnya, pakai kacamata cuan. Mulai pekan ini, setiap dengar orang ngeluh, catat keluhannya. Susah cari catering sehat murah, butuh jasa bersih-bersih malam hari, pusing nyari baju bayi kualitas bagus tapi nggak mahal. Semua keluhan itu potensi, kumpulkan 10. Dari situ, kamu akan lihat bahwa peluang bisnis itu banyak banget. Tapi selama ini kita cuma nggak ngelatih otak buat melihatnya. Yang ke-8, mantra. Ini berguna nggak? Ini mantra wajib sebelum check out belanja online. Barang ini beneran berguna atau cuma lucu aja? Kamu mungkin heran kenapa rumah mereka nggak banyak barang tapi semuanya fungsional. Karena setiap pembelian diuji pakai satu kriteria, nilai guna. Barang itu harus memberikan manfaat setara atau lebih dari uang yang dikeluarkan. Air fryer viral, kalau cuma dipakai sekali buat coba doang, ya nggak masuk akal. Tapi kalau bisa dipakai rutin dan bantu hemat, baru layak dipertimbangkan. Sementara, budaya kita sekarang impulsif banget. Lihat barang lucu di TikTok, langsung buka link video. Diskon flash sale, langsung panik. Tapi akhirnya nyesel. Karena barang itu nggak kita butuhin, cuman kita pengenin. Coba latih diri dengan kalkulator harga pakai. Contohnya, beli sepatu 1 juta, kalau dipakai 50 kali berarti 20.000 per pemakaian. Oke lah, tapi beli baju pesta 1 juta cuman dipakai sekali, ya berarti harga pakainya ya 1 juta. Bijak nggak? Dengan kebiasaan ini kita mulai membeli dengan kesadaran, bukan karena dorongan sesaat. Yang ke-9, warisan terbaik adalah ilmu, bukan harta. Ini adalah penutup yang paling dalam maknanya. Banyak orang tua sibuk mengumpulkan harta buat diwariskan ke anak, tapi lupa mewariskan ilmunya. Hasilnya, generasi pertama kerja keras, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghabiskan. Di banyak keluarga Tionghoa prinsipnya beda. Ilmu, karakter, nilai hidup, semua diwariskan. Anak dilibatkan dari kecil, diajarin soal usaha, soal disiplin, soal tanggung jawab. Jadi saat anak tumbuh dewasa, mereka nggak cuma punya modal, tapi juga kemampuan. Mereka menciptakan ekosistem keluarga produktif, saling support, saling belajar. Ini yang membuat kekayaan mereka bertahan lintas generasi. Kalau belum punya anak, bisa mulai dari sekarang. Bikin buku warisan pikiran, catat hal-hal yang kamu pelajari soal hidup, uang, kerja keras, etika. Tulis di notes, HP, atau buku kecil. Suatu hari, itu akan jadi warisan termahal buat diri sendiri atau siapapun yang nanti kamu sayangi. Jadi ini semua soal apa? Setelah kita bahas 9 kebiasaan ini, kelihatan jelas kan? Ini semua bukan soal etnis, bukan soal keberuntungan, apalagi warisan kaya raya dari lahir. Ini soal pola, soal sistem berpikir, soal kedisiplinan. Karena sebenarnya setiap kebiasaan tadi bisa diadopsi siapa saja. Yang penting bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Mau nggak membangun mental tahan gengsi? Mau nggak mulai nyatet pengeluaran tiap hari? Mau nggak masak sendiri, nabung lebih konsisten, dan buka kerancuan kedua? Kalau iya, berarti udah saatnya mulai pasang sistem operasi baru dalam pikiran. Dan biarkan aplikasi-aplikasi kebiasaan baik tadi berjalan secara otomatis dalam hidup sehari-hari. Karena pada akhirnya, kita semua akan sampai pada pertanyaan ini. Mau terus hidup ngejar-ngejar gaji atau hidup dengan sistem yang bisa bikin uang bekerja untuk kita? Itu pilihan. Dan tugas kita bukan cari jawaban sekarang, tapi mulai satu langkah kecil. Pilih 1 dari 9 tadi. Terapkan minggu ini. Nggak harus sempurna, tapi jalanin. Karena semua perubahan besar selalu dimulai dari satu kebiasaan kecil. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Jangan cuma dengar ya, praktik. Karena itu satu-satunya jalan menuju perubahan nyata.